Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Wabarakatuh. Menantikan dirimu di depan. Selamat pagi semuanya. Masih sehat? Ada yang tidak sarapan pagi hari ini? Sudah. Kenapa tidak sarapan? Ibu belum masak ya? Ayo, tidak apa-apa. Tapi usahakan kalau pagi, kalau mau sekolah itu sarapan dulu agar nanti di sekolah untuk menerima pelajaran itu lebih mudah dan bisa berkonsentrasi. Jadi kalau mau sekolah diusahakan sarapan dan harus mandi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita untuk berdoa dulu agar nanti dalam menerima pelajaran kita akan lebih mudah. Coba salah satu untuk memimpin berdoa. Oke, untuk berdoa sudah selesai. Terima kasih yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa nanti kita akan mendapatkan pelajaran atau materi akan lebih mudah. Untuk selanjutnya akan mengulang materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun di keluarga. Ada yang masih ingat keluarga itu isinya siapa saja? Mungkin ada yang ingat? Ada ayah, ibu, anak, siapa lagi? Adik. Nah, jadi masih ingat ya. Jadi ada ayah, ibu, adik, kakak, itu yang dalam satu rumah itu namanya keluarga. Nah, untuk yang selanjutnya, apa pentingnya kita hidup rukun di keluarga? Hidupnya pentingnya apa? Ada yang masih ingat? Oh iya, itu mungkin yang belakang mau menjawab tapi masih lupa, masih ragu-ragu. Jadi kemarin intinya bahwa hidup rukun di keluarga adalah untuk mencari kedamaian dan harmoni atau harmonis. Harmonis itu damai, itu sama. Jadi intinya hidup rukun di keluarga ingin agar menjadi harmonis dan damai. Untuk yang selanjutnya, untuk materi pelajaran hari ini, kemarin kita sudah hidup rukun di keluarga, kita akan lanjutkan yaitu hidup rukun di tempat bermain. Jadi hidup rukun di tempat bermain. Ada yang suka bermain? Oke, kalau bermain biasanya di mana? Di lapangan atau mungkin di rumah teman. Nah, kalau main di lapangan biasanya sama siapa? Sama teman-teman. Oke. Jadi kalau bermain sama teman-teman juga harus bisa rukun. Kalau kita bermain sama teman itu rukun, maka kita akan lebih senang bermain. Tapi kalau kita dengan teman-teman bermain sudah tidak rukun, maka nanti permainan kita akan menjadi kacau atau tidak enak mainnya karena tidak rukun atau tidak bisa berbaur dengan teman yang lain. Oke, sekarang bermainnya senangnya di lapangan atau di rumah tetangga? Di lapangan. Oke, ada yang di lapangan itu ada yang bermain kelereng, ada yang bermain mungkin batu bata ditumpuk-tumpuk, ada yang bermain sepeda. Nah, itu namanya teman bermain. Terus yang selanjutnya lagi, kalau kita bermain harus apa yang dilakukan? Kalau bermain di lapangan atau di rumah teman, yang dilakukan adalah kita tidak boleh berbicara kotor. Jadi tidak boleh berbicara kotor kalau bermain sama teman. Harus saling menolong. Jadi tidak boleh bermain menggunakan ego kita sendiri. Jadi kita harus saling menolong. Harus saling menjaga. Harus saling menghormati. Itu kalau bermain bersama teman. Kalau bermain bersama teman, misalnya ada teman 4 atau teman 5. Itu yang satu jatuh ditolong atau tidak? Nah, ditolong. Nah, itu namanya juga contoh hidup rukun. Kalau contoh hidup rukun itu dalam Pancasila termasuk pengamalan sila yang keberapa? Hidup rukun? Dua. Persatuan. Persatuan. Nah, bisa sila kedua. Kalau misalnya kita berdiskusi di rumah, itu sila keberapa?
Nah, diskusi itu termasuk pengamalan sila yang keempat, bermusyawarah atau berdiskusi. Oke, tadi yang sudah menjawab hidup rukun sila kedua itu hampir benar, tapi yang benar adalah sila ketiga, persatuan. Jadi bersatu. Oke, kalau misalnya kita bermain dengan 4 orang, jumlah tangannya ada berapa? Kalau kita bermain dengan 4 orang, jumlah tangannya ada 8. Terus misalnya yang 2 pergi keluar, ini kan yang 2 pergi, jadi berapa? Jadi 4 tangannya, ya 4. Jadi tangannya ada 4. Kalau jarinya dihitung ada berapa? Kalau ada 2 orang yang bermain, jadi tangannya ada berapa? Kalau yang bermain 2 orang, jarinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 20. Nah, ini masuk matematika, jadi 20. Oke, untuk yang selanjutnya lagi, untuk menyemangati kita, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Monggo salah satu untuk dipimpin. Dah, untuk materi pelajaran hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi sudah saya sampaikan dari hidup rukun yang tadi. Pertama, untuk hidup rukun di rumah, atau ya kesimpulan yang hari ini adalah hidup rukun di tempat bermain. Itu intinya adalah apa? Intinya si Dila apa? Ayo, hidup rukun di tempat bermain itu intinya tadi apa? Harus saling menghormati, harus saling menjaga atau apa? Menolong. Tidak boleh berkata kotor. Itu kalau bermain di tempat bermain. Dan setelah bermain, misalnya kita bermain di rumah teman, juga harus bisa merapikan lagi. Jangan seperti kapal pecah atau berserakan. Jadi kalau misalnya kita bermain di rumah teman, setelah bermain dirapikan lagi. Nanti bisa merapikannya agar lebih rapi, mungkin seperti kita menumpuk buku. Nah, menumpuk buku, jadi buku itu ditata di rak, ditumpuk misalnya 5. Nah, 5. Ditambah, ditumpuk lagi karena raknya lebih kecil, maka ditumpuk lagi. Ada yang hanya isinya 5. Ada lagi ditumpuk lagi yang raknya cuma 1, mungkin hanya 5. Nah, jadi ini bisa dijumlah. Ini ada 30, ada 20, ada 5. Jumlahnya berapa semua? 30, 40, 30, 20, 65. Benar 65. 55 karena ini 30 ditambah 2, 50 ditambah 5 jadi 55. 55 kalau ditulis dengan huruf berapa tulisannya? Bagaimana? 5 LIMA L 55. Nah, ini 5-nya merupakan apa ini? Puluhan. 5-nya puluhan. Terus yang 51-nya lagi satuan. Oke. Oh, pinter, berarti sudah pinter karena sudah bisa benar semua. Untuk hari ini pelajaran saya cukupkan sekian. Coba tadi sudah memberikan kesimpulan bahwa kalau kita hidup bermain tidak boleh berkata kotor, harus saling menolong, harus menjaga, dan harus bisa merapikan lagi kalau kita bermain di rumah teman. Untuk pelajaran hari ini saya tutup sekian karena waktu sudah siang, sudah waktunya untuk pulang. Nanti kalau pulangnya terlalu sore nanti kehujanan. Jadi pelajaran hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.